Oke, halo teman-teman. Selamat berjumpa dengan kami kembali di kevinkaila.id. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat desain kemasan makanan ya, menggunakan Inkscape. Oke, saya langsung buka Inkscape-nya nih. Ya, kebetulan ada teman yang minta tolong membuat kemasan desain makanannya ya. Dia pengen jualan dan pengen buat kemasan yang ditempel di bungkusannya seperti itu ya. Kita bisa lihat banyak sekali itu bungkusan-bungkusan makanan yang ada desain gambar-gambar dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya secara online kita bisa buat juga ya. Namun ujung-ujungnya itu biasanya nanti bayar juga gitu pas mau download ya. Jadi saya akan coba tunjukkan gimana cara simple nih membuat menggunakan Inkscape. Ya, ini tergantung kreativitas teman-teman semuanya. Hanya saya akan tunjukkan tool-tool yang bisa digunakan untuk membuat kreativitas teman-teman menjadi lebih bagus lagi. Ya, untuk membuat membuat desain kemasan makanan. Nah, itu gambarnya kan macam-macam tuh. Biasanya ada gambar makanan, ada gambar logo halal, ada tulisan dan ada logo ya dan sebagainya. Maka di Inkscape kita membuatnya ya, kita pastikan itu kita menggunakan beberapa layer ya, karena nanti gambarnya saling menindih satu sama yang lainnya kan. Jadi kita menggunakan beberapa layer supaya kita bisa menempatkan gambar-gambar tersebut di belakangnya ya. Salah satu. Oke, jadi kita klik layer di sini ya, kita lihat ini ada berapa. Oh ya, ternyata ada satu. Saya akan tambah lagi layer 2, tambah lagi layer 3 ya. Nah, kayaknya 3 layer cukup lah ya. Oke, layer 1 ini kita isi dengan background ya. Isi dengan background, saya biasanya suka membuat misalnya lingkaran atau bintang atau seperti itu ya. Coba kita buat lingkaran dulu nih ya. Lingkaran seperti ini saya buat beberapa ya, 1 2 3 ya, misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai sebagai latar belakangnya ini ya. Diingat bahwa yang nanti dipakai itu yang ada pas batas garisnya ini, tapi saat kita membuat melewati garis ini tidak masalah. Oke, layer kedua adalah bentuk kurva-kurva yang menutup bagian atas sama bagian bawah. Nanti layer ketiga baru kita pasang tulisan dan gambar ya. Oke, layer kedua ini saya ingin buat kurva-kurva ya. Nah, membuat kurva kita bisa menggunakan fasilitas ini, Draw Bezier Curve and Straight Lines ya. Oke, saya klik dari sini misalnya. Oke, seperti itu ya. Ini misalnya. Oke, kemudian untuk membuat garisnya melengkung kita gunakan ini, Edit Patch ya. Saya klik Patch, kemudian ini saya klik Patch, kemudian ini saya klik Patch, kemudian ini klik Patch, kemudian klik yang di sana, saya klik Patch, kemudian klik yang di sana. Nah, pastikan ini di layer 2 ya. Nah, dan saya ingin beri warna merah. Nah, saya ingin beri warna merah. Saya isi dengan warna merah. Warna hitam, saya pilih warna merah. Oke. Dan saya ingin mempertegas garis-garisnya ini. Ya, mempertegas garis-garisnya itu dengan stroke style. Ini saya besarin. Nah, bisa terlihat kan? Oke, saya besarin. Klik lagi. Nah, ini saya kasih kabur-kabur dikit nih ya, supaya tidak terlalu kasar kelihatannya. Oke, seperti itu, coba lihat. Nah, itu bagian kurva atasnya. Kemudian saya ingin buat bagian kurva di bawahnya juga sama ya, menggunakan Draw Bezier.
Ya, kurva di bawahnya ini kira-kira seperti ini ya. Ini contoh saja, teman-teman bisa berkreasi ya. Ya, sebentar, ini kita pastikan ini di layar berapa nih. Saya gambar kurva ini harus tetap di layar 2. Oke, di layar 2 ya. Mungkin saya kasih warna dulu. Saya kasih warna dulu supaya gampang dilihatnya. Oke, kemudian saya bentuk kurvanya lagi. Ya, klik ke atas. Ini klik di sini, kemudian ini klik di sini, kemudian ini klik di sini, ini klik di situ. Ya, kemudian saya juga ingin mempertegas garisnya. Stroke style, ini saya pertebal. Ya, pertebal, kemudian saya blur dikit. Kemudian ini kasih hilang dikit. Nah, modelnya seperti itu. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti gambarnya yang diambil ada yang pas garis ini ya. Oke, sesudah ini kita masukin fotonya. Namun sebelum foto, kita kembali ke layar 1 ya, layar 1 ini yang gambar-gambar ini ya, ini kita buat juga jangan terlalu begini ya, kita kasih blur dikit deh. Nah, seperti itu kali ya, kira-kira cukup. Atau kapasitinya kita turunin. Oke, ininya naik dikit, blurnya nggak usah, dikit aja kapasitasnya. Nah, sip ya, itu untuk di belakangnya. Oke, layar 2 adalah ini. Nah, sekarang layar 3 kita tambahin foto ya. File, import ya, ini resolesnya nih. Oke, ingat ini diklik ya, gembok ini supaya gambarnya tetap proporsional. Kalau tidak diklik, nanti gambarnya bisa kelihatan panjang atau kelihatan terlalu bulat seperti itu ya. Ini saya pengen buat seperti ini ya, kira-kira. Oke, coba. Nah, bentar, ini pakai anak panah aja supaya kelihatan. Oke, sudah itu kita tambah tulisan ya. Kita tambah tulisan. Ini adalah resoles ayam. Saya klik di sini. Saya tulis resoles ayam. Itu tulisannya kecil banget ya, kita bisa besar dikit. Oke, resoles ayam. Kemudian jangan lupa expire date-nya ya, atau biasanya best before atau digunakan sebelum. Nah, itu kita bisa pakai ini juga. Pengen tulis di bagian bawah ini aja ya. Digunakan sebelum tik 2 kita buat kotak ya untuk menulis tanggalnya. Nah, ini filenya. Sorry, ini kenapa ini muncul? Kita isi filenya itu warna putih. Nah, kita buat. Hilangkan dulu. Oke.
digunakan sebelumnya. Nah, ini besar dikit ya. Oh, stroke-nya kebesaran nih ya, kita tinggal kurangi stroke-nya supaya tetap kelihatan bulatnya. Oke. Tekan sebelum. Nah, terus apalagi, oh logo halal ya. File, import. Nah, ini ingat bahwa ini kita di layar 3 ya. Nah, ini kita di layar 3. Ini yang ada gambar, ini di layar 3 nih, ya kan? Kelihatan. Oke, kita file, import logo halal. Oke. Tinggal dikecilin aja. Kemudian disesuaikan. Sesuaikan aja ya. Ini bisa tambah tulisan-tulisan yang lain ya, tapi saya ini buat contoh aja. Oke, di sini biasanya logo perusahaan dan nama produknya ya. Jadi misalnya nama produknya ini Air Chicken ya, Air Chicken. Resoles Chicken maksudnya ya, Air Chicken. Nah, mungkin seperti itu ya. Logo misalnya kita gambar bulat aja dulu ya. Mungkin sebenarnya ada gambar yang lain juga, tetapi ini contoh aja, jadi saya bikin yang bulat aja. Nah, itu logo, ini namanya. Oke. Ya, ini sudah hampir selesai. Nah, saya pingin ini garis-garis yang ini nggak kelihatan, yang kelihatan nanti adalah hanya merah saja, maka ini saya bisa kasih luas sedikit begini. Ya, yang di sini juga saya pingin yang kelihatan hanya merahnya, bagian atas juga ini nanti merahnya aja, jadi saya kasih lebar dikit ke atas. Sama-sama juga dengan yang ini, saya kasih lebar ke sini sehingga yang kelihatan hanya yang merahnya, hitamnya yang bagian dalam aja ya, garis hitamnya bagian dalam saja ya, sedangkan yang lainnya semua warna merah. Oke. Nah, ini tinggal lambang dan lain sebagainya. Nah, kalau sesudah seperti ini, kita lanjut dengan menyimpannya. Ya, menyimpannya kita tinggal klik ekspor file, ekspor PNG. Oke, kita simpan di D ya. Kita kasih nama Air Chicken, simpan di D, kemudian kita ekspor. Oke, replace, dan kita bisa lihat hasilnya. Ya, kita bisa lihat hasilnya, modelnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya, modelnya seperti ini ya. Jadi memang terputus di samping ini, terputus samping ini, hitam-hitam ini aja yang kelihatan ya. Ini contoh sederhana aja, sebenarnya bisa dibuat lebih detail lagi ya, dengan paling tidak itu adalah tool-tool yang bisa kita gunakan untuk membuat desain kemasan ya, desain kemasan makanan, desain stiker kemasan makanan. Oke, kira-kira demikian. Semoga membantu teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat. Terima kasih.